Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi semuanya. Saya berharap kita semuanya dalam keadaan sehat dan penuh sukacita pada hari ini, hari Rabu tanggal 8 November 2023. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas kita, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan untuk hari ini. Kita mengawalinya dengan berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan untuk hari ini tertulis di kitab Yohanes pasal 8 ayat 51, demikian dikatakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Ya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini begitu indah menyapa kita hari ini, yang mengajak kita untuk kita bisa menjadi orang-orang yang setia di dalam mendengarkan dan menuruti firman Tuhan. Kita tentu selalu disapa setiap kita mendengarkan firman Tuhan, apakah itu di ibadah minggu atau di ibadah-ibadah keluarga, bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukan firman-Nya di dalam kehidupannya. Tentu orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan tidak hanya berbahagia selama dia hidup di dunia ini, karena firman Tuhan itu adalah pelita dan terang bagi kaki kita, seperti apa yang dikatakan oleh pemazmur. Firman itu menuntun kita bagaimana kita berjalan di jalan-jalan kehidupan kita. Firman itu mengajari kita bagaimana kita melakukan segala kehidupan, pekerjaan, dan bagaimana kita berperilaku di tengah-tengah dunia ini. Apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kita terjauh atau terhindar dari perilaku yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Tapi juga firman Tuhan itu adalah jalan menuju kepada kehidupan yang kekal. Firman Tuhan yang disampaikan kepada kita, dan firman itu yang mewujud nyata di dalam tubuh, di dalam Yesus Kristus yang sudah mati, dan tubuh dan darahnya dicurahkan kepada kita, menganugerahkan kepada kita keselamatan, menganugerahkan kepada kita kehidupan, sehingga orang yang percaya, orang yang melakukan, dan orang yang hidup sesuai dengan firman Tuhan, serta berjalan sesuai dengan firman Tuhan, yaitu Kristus sendiri, akan menerima kehidupan yang kekal. Ia tidak akan mengalami kematian yang selama-lamanya. Itulah yang memotivasi orang-orang yang sudah mengenal Yesus tidak lagi takut kepada kematian, karena baginya hidupnya adalah untuk Kristus dan mati baginya adalah keuntungan, karena kematian adalah jalan menuju kepada kehidupan yang kekal yang Tuhan sudah sediakan. Saudara-saudari, firman ini berawal dari perdebatan Yesus dengan orang-orang Farisi, orang-orang para ahli Taurat di tengah-tengah Israel, yang pada saat itu mereka tidak merasa butuh kepada kehadiran Yesus. Bagi mereka, firman Tuhan yang diberikan kepada mereka melalui Musa itu sudah cukup bagi mereka untuk menyelamatkan mereka. Tetapi Yesus datang kepada mereka, memberikan pencerahan, memberikan pengertian kepada mereka. Sesungguhnya dan seharusnya lah mereka yang sudah menerima firman itu juga mengenal Yesus dan menerima Yesus. Karena Yesus adalah firman Tuhan yang hidup, firman Tuhan yang mewujud nyata menjadi manusia, firman yang menjadi daging dan tinggal di tengah-tengah kita. Tetapi apa yang mereka lakukan adalah mereka menolak Yesus. Mereka tidak menerima keberadaan Yesus. Bahkan mereka mengatakan bahwa Yesus itu, ketika mengatakan bahwa dialah firman yang hidup, firman yang diutus, yang keluar dan diutus oleh Tuhan datang ke tengah-tengah manusia ini, sebagai yang diperintahkan oleh Bapa yang di sorga,
Mereka mengatakan Yesus itu sedang kesurupan. Yesus itu sebagai orang Samaria yang mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang dipahami, dengan apa yang dipercaya oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Nah, Yesus berkata kepada mereka, kalau mereka percaya kepada firman Tuhan yang diberikan Allah kepada mereka melalui Musa, seharusnya mereka juga percaya kepada Yesus, bahwa Yesus adalah firman Tuhan yang diberikan Allah kepada mereka melalui firman yang menjadi tubuh, menjadi daging, menjadi manusia. Dan Yesuslah penggenapan dari semua firman yang menyelamatkan itu. Itu sebabnya mereka yang percaya dan menuruti jalan Tuhan dan mengikuti jalan Tuhan, maka mereka akan menjadi orang-orang yang selamat, orang-orang yang tidak akan menerima kematian atau maut yang kekal yang selama-lamanya, tetapi mereka akan menerima kehidupan yang sudah Tuhan sediakan. Yesus berkata kepada semua orang bahwa Dialah firman Tuhan, Dialah Logos yang telah menjadi manusia. Siapa yang percaya kepadanya akan menerima kehidupan dan keselamatan yang kekal. Dia adalah wujud cinta kasih Tuhan yang dinyatakan ke tengah-tengah dunia. Kasih Tuhan yang begitu besar yang hadir ke tengah-tengah dunia ini. Siapa yang percaya kepadanya akan memperoleh kehidupan yang kekal. Tapi kalau dia tidak percaya kepadanya, tidak mengikuti dia sebagai firman Tuhan yang hidup itu, maka dia akan menerima maut yang selama-lamanya. Jadi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbahagialah kita bahwa firman Tuhan itu hadir di dalam kehidupan kita, nyata di dalam kasih karunia Tuhan, baik secara tertulis melalui Alkitab yang bisa kita baca setiap hari, dan melalui Yesus Kristus firman yang telah menjadi daging, yang sudah mencurahkan darahnya dan tubuhnya di kayu salib untuk menyelamatkan kita, sehingga siapa kita yang percaya kepadanya akan memperoleh kehidupan yang kekal dan membangun relasi dengan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa setia dengar-dengar akan firman Tuhan yang akan menuntun bagaimana kita hidup di tengah-tengah dunia ini, sehingga hidup kita selama di dunia ini berjalan di jalan yang benar dan semakin diberkati Tuhan. Demikian juga kehidupan kita yang kekal, kita memperoleh kehidupan yang disediakan oleh Tuhan. Marilah saudara-saudari, kita setia di dalam dengar-dengar akan firman Tuhan, kita menghidupi firman Tuhan itu, dan kita percaya bahwa firman Tuhan yang telah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus itulah yang sudah menebus, yang sudah menyelamatkan kita, dan kita percaya kepada sebagai juru selamat kita, maka kita akan memperoleh kehidupan yang kekal di tengah-tengah kehidupan kita yang selama-lamanya yang Tuhan sedang sediakan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang selalu Engkau perdengarkan dan selalu Engkau ingatkan kepada kami, untuk boleh kami dengarkan dan kami percayai, kami pegang sebagai penuntun dan pelita di dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Firman yang telah menjadi manusia yang sudah menyelamatkan dan menebus kami, yang kepadanya kami percayakan dan hidup kehidupan kami, sehingga Engkau yang sudah membawa kehidupan kekal itu juga boleh kami terima, supaya kami hidup kekal dan tidak mewarisi maut yang selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa serta persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai memberkati saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai kita. Horas.